Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tata Nugraha. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasikan VLAN dengan 3 buah switch, di mana ada 3 switch. Di sini ada switch servernya dan di sini ada 2 switch kliennya dihubungkan dengan mode terang. Lalu si switchnya itu dihubungkan dengan 2 komputer masing-masing tiap switchnya. Nanti kita akan membuat 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20, di mana VLAN 10 peruntukannya untuk faculty dan VLAN 20 peruntukannya untuk student. Tidak berlama-lama, mari kita coba prakteknya di Cisco. Menurut topologi seperti ini ya, kita buat dulu topologinya. Jadi yang kita butuhkan adalah 3 buah switch. Kita pakai yang 960 ini, lalu switch yang ini untuk switch kliennya, lalu di sini juga satu lagi switch kliennya seperti ini. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan ada 2 buah laptop. Ini untuk laptop pertama, ini untuk laptop kedua. Seperti ini. Ini untuk laptop pertama di switch kedua. Ini untuk laptop kedua di switch kedua. Seperti ini. Lalu kita akan menghubungkan antar perangkat ini menggunakan kabel. Kabelnya disesuaikan dengan perangkat yang akan berhubungan, di mana ketika perangkatnya itu sama, maka kita akan menggunakan kabel crossover. Sementara ketika perangkatnya itu berbeda, maka kita akan menggunakan kabel straight. Nah, kita akan menghubungkan dulu dari switch server ini ke klien pertama. Ke sini, kita pakai yang ini ya. Dari sini pakai FA01, Fast Ethernet 01. Nah, yang satunya lagi kita pakai Fast Ethernet 02 ya, supportnya. Tapi di sininya Fast Ethernet 01 di kliennya. Klik Fast Ethernet 02, di sininya Fast Ethernet 01. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat yang berbeda. Di sini ada komputer, ada laptop, dan switch. Maka kita akan menggunakan kabel straight ya. Kita hubungkan ini Fast Ethernet 0 dan dihubungkan ke Fast Ethernet 03, ke port 03 ya. Selanjutnya kita hubungkan dari Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 04. Sama juga yang ini kita hubungkan dari sini, dari Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 03. Yang satunya lagi dari sini, dari Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 04. Nah, seperti ini. Selanjutnya, supaya memudahkan penglihatan kita terhadap si VLAN-VLAN-nya, kita coba tandai dengan ini place note di sini. Ini untuk tadi itu faculty ID VLAN 10, ini student ID VLAN-nya 20, ini student ID VLAN 20, dan ini faculty ID VLAN 10. Seperti ini. Jangan lupa kita kasih apa ya ini. Nah, kasih ini nih LED halo buat ada bentukannya gitu. Ada bentuk bulat misalkan. Warna yang ini untuk ID VLAN 10 biru ya. Sama yang ini. Sementara untuk membedakan VLAN 20 pakai warna yang ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya topologinya beserta keterangan-keterangan dan penghubungan atau proses pengkabelannya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan itu, kita akan coba langsung mengkonfigurasikannya. Nah, konfigurasi yang dilakukan dimulai dari mana dulu nih? Kita akan memulainya konfigurasi itu dari switch server atau switch yang ini nih, yang paling awal tadi kita masukin. Nah, supaya lebih memudahkan kita melihatnya, kita ganti display name-nya jadi switch, jadi server aja.
lalu hostname-nya juga jadi server. Nah, seperti ini. Nanti otomatis ya di sini ter-enable lalu terkonfigur terminal dan nama dari apa ya hostname-nya itu jadi server. Nah, udah kayak gini, kita ke command line interface-nya atau CLI-nya. Kita sebenarnya bisa juga menamakan apa sih hostname-nya di sini, tapi kita bisa juga menamakan di config-nya gitu si hostname-nya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah masuk ke server, kita akan membuat si switch satu ini atau switch server ini menjadi virtual trunking protocol mode servernya, yang dimana ini tuh si switch ini tuh dia tuh jadi administratornya. Bagaimana caranya? Pertama kita tulis vtp mode server. Nah, seperti ini. Nah, device mode already vtp server. Nah, selanjutnya kita kasih nama domainnya. vtp domain. Kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama Jarkom aja, jaringan komputer ya. Nah, udah kayak gitu, tuh, merubah vtp domain, nama vtp domain dari yang 0 jadi ke Jarkom. Nah, udah kayak gitu, kita buat ini tuh vtp version kedua. Seperti ini. Setelah itu, kita akan mengisi passwordnya buat vtp ini. vtp password. Kita passwordnya 1234 aja. Nah, sudah dirubah ya VLAN database passwordnya jadi 1234. Nah, setelah itu kita end. Kita akhiri dulu ya proses ini. Nah, setelah itu setelah kita berhasil membuat si switch yang pertama atau switch yang server ini jadi VTP mode server, selanjutnya kita akan beralih jangan dulu beralih sih. Kita show break dulu. Oh enggak, bukan VLAN berarti ya ini. Kita beralih ke ini aja dulu, ke switch yang pertama. Tadi switch 0, sekarang switch pertama. Nah, switch pertama ini kita rubah display name menjadi klien pertama ya. Sama klien pertama, hostname-nya pun kita rubah jadi klien pertama. Sama seperti ini. Nah, otomatis ini jadi klien pertama, lalu kita ke command line interface-nya. Nah, di command line interface kita akan apa? Di command line interface kita akan membuat si switch yang pertama ini, switch client satu ini menjadi VTP mode client, di mana si VTP ini nanti akan menerima dari si VTP mode administrator gitu datanya itu. Nah, cara membuatnya kayak gimana? Membuat si VTP client ini membuat si switch client ini menjadi VTP client gitu. Kita tulis saja VTP mode client. Nah, udah kayak gini, tuh, jadi berubah ya. Mengatur perangkat menjadi VTP client mode. Nah, setelah itu, kita namain VTP domainnya. VTP domain kita samain ya kayak tadi, yaitu namanya Jarkom. Lalu, setelah kita kasih domainnya, kita kasih passwordnya. VTP password. VTP passwordnya tadi kan passwordnya kita samain juga 1234. Nah, VLAN address jadi 1234. Udah kayak gitu, kita end dulu proses ini, akhiri dulu. Nah, seperti ini. Setelah kita mengakhiri proses ini, kita langsung ke switch client yang kedua atau switch yang kedua ini. Switch yang kedua yang berfungsi menjadi VTP client. Nah, kita ubah dulu namanya di config di sini jadi client 2. Client 2, hostname-nya juga kita rubah jadi client 2. Nah, seperti ini. Jadi otomatis di sininya ya, di hostname-nya jadi client 2. Kita langsung ke CLI-nya, command line interface-nya. Kita akan merubah si switch yang kedua ini menjadi VTP mode client yang akan menerima dari VTP server nantinya.
Nah, caranya sama seperti tadi ketika kita ketika kita membuat switch yang pertama menjadi VTV client pertama. Caranya yaitu VTV mode client seperti ini. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya jangan lupa kita enter, dan di sini sudah terlihat ya setting device to VTV client mode. Nah, udah kayak gitu. Selanjutnya kita kasih nama domain VTV domain, kita samain yaitu jarcom. Nah, udah kayak gini. Kita kasih VTV passwordnya, yaitu tadi samain ya, 1 2 3 4 password benar. Nah, udah kayak gini, kita akhiri dulu, kita end. Nah, udah ya, kita buat si VTV ini menjadi VTV server, ini menjadi VTV client, dan ini menjadi VTV client. Setelah itu, kita akan melakukan apa? Setelah itu, kita akan kembali ke VTV server ini untuk membuat si VLAN-nya. Nah, untuk membuat si VLAN-nya, kita akan nanti itu akan buat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20, di mana VLAN 10 itu peruntukannya untuk fakulty, sementara VLAN 20 peruntukannya untuk student. Nah, kita enable dulu ya server ininya, lalu kita configuration terminal, configure terminal, connect. Nah, udah kayak gitu, kita masukkan yang pembuatan VLAN-nya. Kita tulis VLAN 10. VLAN 10, name-nya apa tadi tuh? VLAN 10 itu faculty. Seperti ini, name faculty. Lalu kita buat VLAN 20. VLAN 20 itu name-nya student. Kayak gini. Udah kayak gini, kita end. Nah, untuk mengeceknya, kita show VLAN. Nah, di show VLAN sudah terbuat ya, bahwasannya VLAN 10 itu digunakan untuk faculty dan VLAN 20 itu untuk student. Nah, kita selesai di sini untuk pembuatan VLAN. Nah, VLAN ini akan kita buat atau si switch ini tuh kita akan mengkonfigurasikan si mode terangnya di bagian sini gitu. Nah, untuk mengkonfigurasikan mode terangnya sama sih seperti pada umumnya. Kita enable dulu ya ini, lalu kita configuration terminal dulu. Nah, lalu kita langsung konfigurasikan untuk si mode terangnya. Nah, untuk mengkonfigurasikan mode terang, kita itu harus tahu mau mengakses interface berapa, interface FA berapa gitu. Nah, di sini kita akan mengakses dulu interface FA01 untuk bagian sini, mode terangnya ke sini. Kita tulis interface FA01 seperti ini. Nah, udah seperti ini. Kita enter, lalu kita switch port mode terang. Kayak gini. Udah ya. FA01 switch port mode terang, enter. Nah, udah kayak gini. Kita end dulu ya, akhiri dulu. Lalu kita masuk lagi ke enable, lalu kontak, nggak perlu enable sih, ini langsung kontak aja. Lalu kita buat si mode terang untuk port yang FA02-nya. Tadi kan FA01 udah, sekarang lanjut ke FA02. Berarti kita akses dulu interface-nya, interface FA02. Nah, kita akses. Setelah kita akses, ubah switch portnya jadi mode terang. Switch port mode terang. Nah, betul. Enter ya. Udah di enter. Ternyata sudah ya. Kita end saja. End. Ini. Nah, udah ya. Untuk mode terang ping di sini, di atas, bagian atas sudah. Selanjutnya, kita buat mode terang juga nih. Lihat di mana? Buat di client 1 dan di client 2. Pertama-tama kita buat mode terang di client 1. Nah, untuk membuat mode terang di client 1,
untuk membuat mode terang di klien 1, gini nih, untuk buat mode terang di klien 1 tuh, kita udah konfigurasi terminal, udah enable, lalu kita configuration terminal. Nah, udah kayak gini. Kita akses dulu interface-nya. Nah, untuk mengakses interface, berarti kita akan pakai interface yang ini dulu, yang FA01. Berarti kita akses interface FA01. Nah, kenapa kita akses interface FA01? Karena kita akan mengkoneksikan dengan server si VTP ini tuh, dengan server yang ini gitu. Nah, interface FA01 switch port mode terang. Nah, udah kayak gini. Kita description koneksi dengan server. Nah, kayak gini. Kita end dulu. Nah, udah kayak gini. Kita lanjut konfigurasiin antara si switch ini dengan si laptopnya. Untuk dengan si laptopnya nanti itu kita akan mengakses si VLAN-nya. Nah, kita udah end, lalu kita kembali ke configuration terminal. Nah, udah kayak gitu. Kita akses mau ke komputer yang mana dulu. Misalkan kita ke komputer yang biru ini dulu nih, yang sebelah sini, sebelah kiri. Maka kita akan mengakses interface-nya, interface FA03, interface FA03. Kayak gini. Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, bahwasannya untuk laptop yang ini, untuk flash Ethernet yang ini kita akan membuatnya ini tuh VLAN 10 karena untuk VLAN fakulti ya ID VLAN-nya 10. Nah, udah kayak gini, kita enter, lalu kita akses interface yang kedua. Interface yang kedua yang komputer yang sebelah sini yang ungu, kita akses interface-nya FA04. Nah, karena di sini flash Ethernet-nya FA04, berarti kita akses interface-nya FA04, lalu kita enter. Setelah kita enter, kita switch port ini tuh untuk VLAN 20, maka kita switch port VLAN, switch port akses VLAN 20 kayak gini ya. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, kita end aja. Nah, untuk mengeceknya kita show VLAN aja. Tuh. Untuk fakulti flash Ethernet-nya 03 betul. Untuk student flash Ethernet-nya 04 betul. Oke, berarti sudah selesai ya. Untuk untuk konfigurasi switch client 1, kita akan melanjutkan konfigurasi untuk switch client 2 yang ini ya, di CLI-nya. Nah, udah kayak gini, kita enter dulu. Lalu kita ke switch client 2. Nah, di switch client 2 ini kita akan bukan membuat mode terang. Udah belum sih mode terangnya? Oh, di sini juga belum mode terangnya, berarti kita akan buat mode terangnya dulu. Lalu setelah kita buat mode terangnya, kita akan mengakses VLAN-nya. Nah, pertama-tama untuk membuat mode terangnya, kita configuration terminal dulu. Nah, supaya bisa mengkonfigurasikan ya. Lalu kita akses interface-nya. Interface-nya berarti interface FA01 dulu. Nah, interface FA01 atau FA02? Oh, FA02 berarti. Karena untuk di bagian atas kita nantinya. Berarti di sini kita akses dulu interface-nya FA02. Karena kita akan mengkoneksikan terlebih dahulu
si ini itu dengan servernya, berarti kita mengaksesnya interface FA02. Nah, udah kayak gitu, kita buat switch portnya mode terang. Nah, kayak gini. Udah kayak gini, kita tulis deskripsinya biar nggak pusing. Description koneksi dengan server. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Udah kayak gini, kita akhirin dulu si proses trunkingnya ya, buat dari si switch client ke switch servernya. Ya, switch servernya. Kita end dulu. Nah, udah kayak gini. Kita akses si VLAN-nya. Untuk mengakses VLAN seperti biasa, ini configuration terminal dulu. Nah, udah kayak gini, udah kita configuration terminalnya, kita akses interface-nya. Interface untuk VLAN 20 yang ini, laptop yang ini, berarti flash Ethernet 03, berarti interface FA03 nah, interface FA03, lalu kita tulis retake port akses. Nah, yang ini tuh, yang laptop yang belakangnya ungu itu, kita akses untuk VLAN berapa sih? Untuk VLAN 20. Maka kita tulis di sini sifat akses VLAN 20. Kayak gini. Sifat akses VLAN 20, betul. Nah, udah kayak gitu, udah kita switch port akses VLAN 20. Kita ke interface yang satunya lagi. Untuk FA04 si laptop yang belakangnya warna biru. Kita akses interface-nya dulu. Interface FA04. Nah, interface FA04 itu ID VLAN-nya yaitu 10, maka di sini switch port akses VLAN 10 kayak gini ya. Nah, udah kayak gini, kita akhiri dulu atau kita end dulu. Nah, kayak gini ya, udah kita end. Kita coba show VLAN-nya. Show VLAN. Faculty 10 betul, student 20 betul. Faculty itu untuk FA04, student untuk FA03 betul. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita setelah kita konfigurasikan akses VLAN dan lain sebagainya, langkah yang terakhir kita bakalan copy run start. Di sini kita copy run start. Copy run start. Nah, kayak gini. Oke ya, untuk server sudah. Untuk ini, untuk klien pertama, copy run start kayak gini ya. Copy run start. Udah oke. Lalu kita sini. Copy run start. Nah, udah ya. Nah, udah kayak gini. Terakhir, langkah terakhir banget. Kita bakalan kasih IP-nya. IP di tiap laptopnya. Kita klik si laptopnya. Untuk device yang pertama, kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita isi IP versi 4 address-nya. Kita isi IP-nya 192.168.10 10 ya, 10.1. Nah, untuk subnet masknya kita enter saja supaya otomatis. Udah ya, yang ini. Lalu kita ke yang ini, ke IP configuration. Kita isi IP-nya 92.168.10.10.2. Kita enter. Nah, udah. Ini udah, berarti tinggal yang ini sama yang ini. Kita klik yang ini. Kita ke desktop.
IP configuration, kita buat 192.168.20.1. Enter. Nah, udah. Kita konfigurasi, kita kasih IP yang ini 92.168.20.2. Kita enter supaya otomatis ya subnet masknya udah aman, ya juga aman. Nah, terakhir kita save dulu ya, takut hilang filenya ke data 1. Sini jaringan hilang yang 3 switch. Coba. Nah, seperti ini ya, kita save dulu. Nah, bismillah, kita coba tes ya koneksinya. Dari sini successful, alhamdulillah. Dari VLAN 20 ke VLAN 20 successful juga. Dari VLAN 10 ke VLAN 20 apakah successful? Ternyata dia berarti betul ini VLAN trunking-nya ya. Dari sini ke sini fail juga. Berarti di sini sudah terjadi proses trunking terhadap 3 switch dengan 4 komputer. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.